Three, two, one, jump! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Ani Purwati. Saya Heriadi. Dan saya Wahyuni. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang komoditas kakao dari hulu ke hilir dari mata kuliah Kapita Selekta Perkebunan. Kakao dari hulu ke hilir. Kakao merupakan komoditas perkebunan yang dimanfaatkan sejak berabad silam. Penduduk pertama yang menggunakan kakao sebagai bahan makanan dan minuman adalah suku Indian Maya dan suku Aztec. Kakao berasal dari hutan tropis di Amerika Tengah dan Amerika Selatan bagian utara. Habitat asli kakao adalah hutan tropis dengan pepohonan tinggi. Penduduk pertama yang menggunakan kakao sebagai bahan makanan dan minuman adalah suku Indian Maya dan suku Aztec. Sejarah kakao. Indonesia mengenal kakao sejak abad ke-15 pada tahun 1560. Orang-orang Spanyol datang ke tanah air dengan membawa kakao dan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia, tepatnya di Minahasa, Sulawesi Utara. Sejak saat itu, tanaman anggota famili Sterculiaceae itu berkembang di Indonesia. Pada tahun 1825 sampai dengan 1838, Indonesia telah mengekspor 92 ton kakao dari Pelabuhan Manado ke Manila. Budidaya kakao. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan budidaya kakao. Contohnya adalah iklim, benih, dan teknik budidaya yang baik. Penerapan teknik budidaya kakao yang baik dan benar membuat laba kakao bukan sekedar angan-angan. Kakao sudah dibudidayakan sejak ribuan tahun silam. Suku Maya merupakan bangsa pertama yang merawat kakao yang diikuti oleh suku Aztec. Kini budidaya kakao sudah menyebar ke berbagai belahan dunia. Syarat tumbuh kakao lingkungan alami tanaman kakao adalah hutan tropis. Dengan demikian curah hujan, suhu udara, dan sinar matahari menjadi bagian yang menentukan tumbuh kembang tanaman. Sifat fisik dan kimia tanah juga berperan penting karena erat kaitannya dengan perkembangan akar dan kemampuan akar menyerap hara. Kakao tumbuh optimal di daerah berketinggian 0 sampai dengan 600 meter dpl. Kemudian curah hujan. Kakao tumbuh baik di lokasi dengan curah hujan 1.500 sampai dengan 2.500 mm per tahun. Dengan bulan kering, curah hujan kurang dari 60 mm per bulan, kurang dari 3 bulan. Curah hujan yang melebihi 4.500 mm per tahun kurang baik karena dapat memicu munculnya serangan penyakit busuk buah. Kemudian sinar matahari. Lingkungan hidup alami tanaman kakao ialah hutan hujan tropis sehingga pertumbuhannya membutuhkan naungan untuk mengurangi pencahayaan penuh. Cahaya matahari yang terlalu banyak mengakibatkan lilit batang kecil, daun sempit, dan batang relatif pendek. Kemudian suhu dan kelembapan. Pengaruh suhu terhadap kakao erat kaitannya dengan ketersediaan air, sinar matahari, dan kelembapan. Faktor-faktor itu dapat dikelola melalui pemangkasan, penataan tanaman, pelindung, dan irigasi. Kakao tumbuh baik jika kelembapan relatif maksimum 100% pada malam hari dan 70-80% pada siang hari. Perawatan tanaman kakao. 1. Penyiangan. Penyiangan rumput liar bertujuan untuk menghindari terjadinya persaingan hara maupun cahaya matahari. 2. Pemupukan. Pemupukan dimaksud untuk menambah unsur hara yang ada di dalam tanah sebagai akibat telah berkurangnya hara tanah karena dipakai selama pertumbuhan tanaman kakao atau karena hanyut terbawa air hujan. 3. Pemangkasan. Tujuan pemangkasan tanaman kakao adalah membentuk kerangka dasar pohon yang baik, menghilangkan cabang-cabang yang tidak perlu, mendorong tanaman membentuk dedaunan baru, menjamin sirkulasi udara, meningkatkan kemampuan tanaman untuk membentuk bunga dan buah, mempermudah perlakuan terhadap tanaman. 4. Pengendalian hama dan penyakit. Hama utama dan penyakit tanaman kakao adalah penggerek buah, kepik penghisap buah, penggerek batang, penyakit busuk buah, penyakit kering batang, penyakit akar merah. Agroindustri kakao. Tanaman kakao merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Omset yang diperoleh petani
per bulan, yaitu berkisar antara 700 sampai 800 tiap 1000 meter persegi kebun kakao. Jika dikelompokkan ke dalam agroindustri, dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu agroindustri hulu berupa buah coklat, biji coklat, liquor atau nuts. Yang kedua, industri antara berupa chef atau fat. Dan yang ketiga, industri hilir berupa industri coklat, industri makanan berbasis coklat, komoditas produk coklat yang diekspor Indonesia antara lain kakao paste, kakao cake, cocoa butter, dan kakao powder. Ekspor coklat Indonesia dalam bentuk biji sebesar 6,1% dan sisanya 93,9% dalam bentuk olahan. Dengan mayoritas tujuan ekspor coklat dalam produk olahan adalah Amerika, Malaysia, dan Belanda. Geografi dan topografi yang dipertimbangkan dalam menanam tanaman kakao adalah lereng 8-15% dengan ketinggian tempat kurang dari 700 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tempat berkaitan erat dengan temperatur dan radiasi matahari. Semakin tinggi tempat di atas permukaan laut, maka temperatur semakin menurun. Harga jual untuk 1 kilo bubuk coklat yaitu 250.000. Untuk produk minimum bubuk coklat kemasan per 250 gram dijual dengan harga 48.000. Coklat batang 15.000 per batang, sedangkan produk kosmetik berupa luruh coklat dihargai 10.000 per kemasan, dan produk makanan lainnya sangat bervariatif mulai dari 13.000. Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara. Di samping itu, kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. Sekian video penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.